Ini kalau penganiayaan kan ya artinya tidak separah ini ya. Kalau menurut saya ini udah luar biasa. Ini sudah penyiksaan sampai disuruh minum air kencing, di strum. Ini kan sudah penyiksaan. Saya sih yakin, saya punya keyakinan dari dulu mereka tuh nggak salah. Mereka didolimi, saya yakin banget. Berulang kali doa prioritas itu justru saya peruntukan untuk ketujuh terpidana yang masih ada di dalam. Saya mohon keridhaan Gusti Allah, ya Allah. Saya punya keyakinan mereka nggak salah. Saya tahu penderitaan mereka seperti apa 2016. Tolong beri jalan keluar. Tolong, apapun caranya hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Saya hanya berdoa seperti itu. Langkah tuap saya juga saya doakan mereka, Mas. Karena saya nggak ngerti lagi upaya apa yang harus saya lakukan sama tim. Mereka ini lagi down, Mas Reza. 7 terpidana ini kami terus yakinkan mereka, kami tidak akan tinggalkan mereka. Ya, saya sampaikan ya Pak Jutek ya. Oh iya, saya sampaikan sampai kapanpun saya bilang. Orang lain mau komentar apapun, ya, saya sudah sampaikan bahwa kami kuasa hukum akan bersama dengan mereka, ya, dan terus akan mendampingi mereka sampai kebenaran dan keadilan itu didapatkan, ya. Kami laporkan kemarin hal-hal yang sangat mendesak untuk ditindaklanjuti di Kementerian HAM ya, Republik Indonesia adalah kami sampaikan bahwa kami diskusi lah. Ya Mas Reza nanti mungkin bisa pertegas ya, apakah ini penganiayaan atau penyiksaan. Kemarin kami bahas tuh Mas, ya kan? Saya katakan ini udah jelas penyiksaan bukan lagi penganiayaan, karena kalau lihat dari bukti yang dihadirkan selama sidang PK kemarin di Cirebon, ya, dan juga hal-hal lain yang kita sampaikan, ini kalau penganiayaan kan ya artinya tidak separah ini ya. Kalau menurut saya ini udah luar biasa. Ini sudah penyiksaan sampai disuruh minum air kencing, di strum. Ini kan sudah penyiksaan. Kalau penganiayaan kan dipukul. Ya, itu kami sampaikan kepada Kementerian HAM kemarin. Ya, bahwa itu bukti terlampir, kami laporkan semua, kami lampirkan. Bahwa apakah itu sudah, kenapa itu dikatakan itu bukan bukti baru, bukan novum, dan itu Mahkamah Agung akhirnya menolak itu. Oleh karena ini belum diuji katanya. Belum diuji di pengadilan. Ya, kalau memang mau diuji, kami bilang kawal segera dong di laporan polisi kami ini, naikin dong statusnya supaya ada punya kekuatan hukum yang tetap. Itu supaya menjadi novum. Ya, kesaksian Dede yang mencabut keterangan, kami melaporkan Dede dan Aib. Dede dan Aib ini kan hanya 2 orang ini yang melihat bahwa mereka ini pelaku pembunuhan. Padahal sesungguhnya pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Dan kita menduga ini ada kebohongan. Dan ketika kita melaporkan ada pembohongan dan ada kebohongan, Dede yang kita laporkan ini mengaku betul dia bohong. Sekarang Mabes Polri menunggu apa lagi? Soalan laporan polisi, laporan palsu dari Dede, Aib, Pak Nasren, dan Rudiana, kita masih ingin mengabarkan dulu ke Sobat Den bahwa kemarin ternyata tidak hanya aksi demonstrasi di gedung DPR RI yang dilakukan oleh keluarga terpidana dan organisasi Gaskan, ternyata para kuasa hukum dari terpidana Vina Cirebon juga melakukan audiensi ya di kantor Kementerian HAM. Ini kenapa kantor Kementerian HAM bukan yang ada Pak Otonya nih? Mas, jadi Kementerian HAM itu dibawa ke koordinasi Menko ya, Menko HAM ya, di bawah koordinasi Pak Oto ya. Jadi kenapa kami ke sana? Karena sesuai dengan tupoksi ya dari Kementerian HAM Republik Indonesia, salah satu tugas mereka mengkoordinasikan dan juga memantau hal-hal yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan terkait dengan pelanggaran HAM. Itu salah satu tupoksinya ya, yang membedakan mereka dengan Komnas HAM. Kalau Komnas HAM itu kan ada
hak untuk investigasi. Kalau yang di dalam Kementerian HAM ini mereka memantau. Jadi kami laporkan kepada mereka bahwa tolong dong, ini ada 7 anak manusia yang masih di dalam penjara seumur hidup, mereka nggak bisa keluar. Ketika mereka diproses dalam pidana ini, bahwa mereka ini kami duga ada pelanggaran HAM. Saat ini pun sudah 9 tahun mereka ada di dalam, HAM mereka masih terkungkung. Kami yakini mereka tidak bersalah, kami hadirkan bukti-buktinya. Itu kenapa kami datang kepada mereka. Ya, sekarang yang diduga menganiaya atau menyiksa mereka ini masih bebas berkeliaran. Bayangin, kami sudah datang kirim orang 3 kali ke Mahkamah Agung. Memang betul ya, prosesnya salinan putusan itu akan dikirim kepada pengadilan pengusul. Betul. Ya kan? Memang begitu. Kami sudah datang, sudah kirim surat juga ke pengadilan pengusul. Yang kata menurut Mahkamah Agung 2 minggu, ini sudah 1 bulan lebih kan? Gitu loh. Kami sudah datang, dia bilang tunggu aja. Sampai dikirim nanti ke alamat kita dan ke keluarga. Kami tunggu sampai hari ini kami belum dapat tuh. Dia bilang dari Mahkamah Agung tunggu seperti yang diupload, nanti akan diupload itu putusan. Sampai hari ini kami cek itu, ya kan, belum diupload. Walaupun secara samar-samar, secara intisarinya kami sudah dapat lah, gitu kan. Itu sebabnya kemarin kan kami kan menunggu dulu ini yang resminya supaya kami bisa bergerak, ya kan. Apa yang akan kami lakukan? Banyaklah yang bisa kita lakukan kan. Apakah kami lagi mempertimbangkan melaporkan ke KY, melaporkan ke Komisi Pengawas MA, apapun gitu kan terkait. Ini kan harus dasar semuanya. Ya, berhadap audiensi dengan Komisi 3, Kapolri dan sebagainya. Jadi kan semua itu kan harus berdasarkan fakta, berdasarkan data, nanti berdasarkan putusan. Karena secara resmi putusan itu belum kami dapat, tentu kami belum bisa bergerak banyak. Tetapi walaupun kami belum mendapatkan, intisarinya kami sudah dapatkan, makanya kami terus bekerja. Kami datang ke Komnas HAM, ke Kementerian HAM Republik Indonesia. Ayo tolong, ini ada pelanggaran HAM, ada ini, tolong kawal prosesnya, kami sudah LP, itu satu, ya kan? Kami akan datang audiensi dengan Pak Kapolri. Tolong Pak, bagaimana laporannya? Berjalan LP kami, tapi lambat mood kami dari laporan bulan Juli 2024 sampai sekarang masih penyelidikan. Ayo tolong, karena kami perlu bukti. Dengan dinaikannya status nanti Dede yang sudah mengaku dan itu nanti menjadi kan udah jelas kita laporkan Dede dan Aik berbohong, memberikan keterangan palsu. Dedenya mengaku iya, tunggu apa lagi? Kejahatan yang sudah sempurna. Kami laporkan ada saksi, ada ini, dan orangnya yang melakukan mengaku. Ya kan tinggal diproses. Setidak-tidaknya kan nggak bisa naik itu ketika nanti inkra, inilah akan terjadi pertentangan keputusan antara 2016 dengan 2024 apa yang sekarang kita mau ajukan PK kedua. Ya gitu kan disyaratkan boleh PK berulang-ulang kan kalau terjadi ada nyata-nyata pertentangan keputusan. Itu yang kami kejar sekarang gitu loh. Tapi kita tidak rusuh. Matinya keadilan di negeri tercinta. Untuk tuntas kasus Ria Cirebon. Kita di sini bersama-sama menuntut keadilan. Kita
Ayo selamatkan mana warga Cirebon. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jiwanya Sambil menunggu PK, kami juga melakukan upaya. Itu yang tadi saya sampaikan. Kami lagi memohon, kalau boleh, ya kalau gerasi kan harus mengakui kesalahan, misalnya kan Itu gitu. ditolak kalau Kalau terpidana, amnesti, kan? nah, itu kan mereka udah nggak mau, kan gitu kan. Kalau amnesti itu kan satu pihak dari pemerintah, kan nggak bersifat permohonan dari kami. Kalau permohonan kan kami pasti harus mengakui kesalahan dong, tapi kami sudah berkoordinasi gitu loh. Artinya kami akan tempuh itu juga. Keluarkan dulu deh mereka gitu loh, sambil ini proses PK berjalan. Kami pikirkan kok itu semua, kami jalankan kok itu. Ya hak-hak mereka itu kami nggak diam gitu loh, kami jalankan kok, ya kan. Kalau nanti kami bersurat nih nanti dengan lembaga-lembaga itu nggak ada action, ya kan, kami juga punya ada action lain nanti yang lebih ekstrim gitu kan. Mau diapain? Gitu kan, nah, negara harus hadir. Tapi kan kami karena pengacara profesional, kami kan bukan orang jalanan ya, yang kami harus paksa secara kekerasan yang dipertunjukkan. Ini kan enggak lah, kan kita ini kan profesional. Jadi saya pikir dengan cara-cara hukum lah yang profesional tentu kami akan tampilkan, bukan dengan gaya-gaya yang bukan profesional kan. Itu sih Mas ya. Artinya saya bisa yakinkan masyarakat ya, terima kasih lah Diskursusnet ya yang sudah mengundang kami ya pagi ini, Mas Reza dan tim ya, terima kasih lah sudah ini. Saya mau karena ingin memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa satu, kami pastikan tim hukum 7 terpidana itu sampai saat ini masih adalah tim hukum yang resmi yang mereka tunjuk. Belum ada pencabutan, belum ada penggantian. Untuk pengajuan PK-nya sudah selesai, tapi kan ada kuasa untuk pelaporan ke polisi yang masih berlaku, ada kuasa untuk pendampingan di kepolisian, itu kan masih berjalan. Kalau orang berkata kan kuasanya sudah selesai, ya sudah selesai bagi yang kuasa kepada kami untuk PK kemarin. Ya, tapi di luar kuasa itu kan kami masih ada pegang 4 kuasa lain, ada kuasa melaporkan, ada kuasa mendampingi di kepolisian, ada kuasa melakukan langkah-langkah hukum di luar PK, itu masih kami pegang kuasanya sampai hari ini. Jadi supaya nggak simpang siur lah masyarakat gitu ya, bahwa kuasa PK-nya memang selesai ya, bahwa itu kuasanya kami karena belum ada rencana PK kedua sampai saat ini masih mencari novum, maka kami belum buat kuasa PK kedua gitu Mas Reza dan juga teman-teman supaya clear gitu. Tapi untuk hal teknis legalitas kami yang lain kami masih pegang gitu ya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini suasana kita aksi demo ya guys. Kita sudah turun ke jalan menuju ke kantor DPRD dan MPR ya guys, teman-teman. Jangan melebihi batas politik. Kita aksi damai, tapi kita tidak rusuh. Gaskan! Matinya keadilan di negeri tercinta. Untuk Somnas Kesatria Cirebon. Kita di sini bersama-sama
Pertama, saya mengapresiasi Bang Jutek dan kawan-kawan yang tidak kenal lelah, yang terus mencoba mencari jalan agar para terpidana yang notabene tidak melakukan pidana itu bisa kembali menghirup udara bebas. Satu. Yang kedua, saya agak kesal juga nih ketika mendengar bahwa akan ada audiensi dan segala macam, tapi Bang Jutek tidak ngajak-ajak saya. Kenapa? Saya sampaikan di sekian banyak forum termasuk di persidangan terkait dua hal yang menurut saya sangat relevan untuk mendapat perhatian langsung dari Kapolri, yang perkiraan saya dua hal ini sebatas disimak oleh hakim tapi mungkin luput dari radar otoritas Polri. Mendapat atensi Mahkamah Agung iya, mendapat atensi Kejaksaan iya, karena mereka menyimak di ruang sidang. Apa dua hal itu? Pertama, saya bayangkan kalau saya bertemu dengan Pak Kapolri, saya sampaikan pertama bahwa ini berdasarkan sekian banyak informasi tumpah ruah yang saya peroleh dari tim penasihat hukum dan juga langsung dari mantan terpidana anak, yaitu Saka Tatal, sudah terjadi entah itu penganiayaan, entah itu penyiksaan, tetapi bahasa Inggrisnya adalah torture. Kita harus punya keinsafan yang sama bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti-torture, anti-penyiksaan. Nah, bahkan di konvensi itu ada sekian banyak pasal yang secara khusus diperuntukkan bagi otoritas kepolisian. Ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang menyusun konvensi tersebut paham betul betapa rentannya nasib orang-orang yang diperiksa oleh otoritas penegakan hukum, terutama kepolisian. Bisa saja kemudian mereka diperiksa dengan cara-cara yang abusif, cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Pada sisi yang sama, kalau kita buka kode etik profesi Polri, juga ada satu pasal khusus yang menyebut kurang lebih bahwa ketika terjadi pemeriksaan yang disertai dengan kekerasan, itu merupakan pelanggaran etik yang serius. Nah, jadi pertanyaan besar, bagaimana kemudian Polri bisa konsekuen dengan adanya konvensi PBB tersebut, plus konsekuen dengan adanya kode etik yang sudah mereka susun sendiri, terkait dengan kemungkinan adanya sejumlah personil kepolisian di Polresta Cirebon yang dikabarkan sudah melakukan penyiksaan terhadap para terpidana, dulunya tersangka. Oke, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Bagaimana nih Pak Kapolri, seberapa jauh Bapak dan seluruh personil akan konsekuen dengan adanya konvensi PBB terkait anti penyiksaan dan kode etik profesi Polri juga terkait anti penyiksaan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan begini Pak Kapolri. Ada sekian banyak riset yang menunjukkan bahwa kasus-kasus salah vonis, salah hukuman, itu justru bermula dari disembunyikannya sekian banyak bukti yang sesungguhnya bisa menguntungkan terdakwa. Sekian banyak bukti itu disembunyikan justru oleh siapa? Sayangnya justru oleh polisi sendiri. Nah, sepengetahuan saya, Mabes Polri ini sudah membentuk tim sus. Kabar burung, tim sus sudah menemukan sekian banyak bukti yang dulu tidak ada, yang dulu tidak dihadirkan di persidangan. Karena itu sifatnya baru sebatas kabar burung, maka saya dan saya yakin juga masyarakat ingin tahu Pak Kapolri, hasil kerja tim sus itu apa? Bukti-bukti baru yang ditemukan itu apa? Dan rekomendasi tim sus seperti apa? Agar kita jernih dalam memahami sesungguhnya Polri posisinya di mana terkait dengan ungkapan kasus Cirebon di waktu-waktu belakangan ini. Pertanyaan ini semakin relevan karena bukankah Pak Kapolri sendiri yang dalam sebuah forum resmi terbuka menyatakan bahwa pengungkapan kasus Cirebon pada tahun 2016 tidak taat kaidah saintifik. Itu perkataan Pak Kapolri sendiri loh Pak. Nah kami juga ingin tahu tidak saintifiknya seperti apa. Perkiraan saya tidak saintifiknya itu juga merupakan salah satu temuan tim sus Mabes Polri. Nah jadi tolong secara resmi Pak Kapolri disampaikan, dikemukakan kepada publik atau paling tidak kepada mereka yang melakukan audiensi, temuan tim sus seperti apa agar Polri tidak menjadi contoh tambahan bagi hasil riset yang tadi saya kutip, bahwa dalam sekian banyak kasus salah vonis atau salah hukuman justru diakibatkan oleh adanya bukti-bukti
yang bisa menguntungkan terdakwa. Yang sayangnya justru disembunyikan oleh pihak kepolisian sendiri. Nah, dua hal itu yang ingin saya sampaikan sekiranya saya berkesempatan untuk bersilaturahim, beraudiensi dengan Pak Kapolri. Kalaupun tidak, saya titip dua hal ini, mudah-mudahan bisa Bang Jutek sampaikan kepada Pak Kapolri sekiranya dianggap relevan dan bermanfaat. Kami mohon agar engkau memberikan kejaksaan kepada Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung, Ketua Mahkamah Agung, serta Menteri Hukum dan HAM untuk menjalankan tugas mereka dengan adil dan transparan. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau yang Maha Adil, kami memohon agar Engkau mengungkap kebenaran dari segala ketidakadilan yang telah terjadi. Biarkan kami melihat terang dari proses hukum yang sesungguhnya, agar tidak ada lagi yang tertindas dan disalahkan atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Bukakan jalan mereka, ya Allah, yang ternyata untuk menegakkan keadilan yang jujur dan beradab, ya Allah. Ya Allah, kami memohon agar Engkau menguatkan kami semua yang berada di sini. Dapat kebenaran, ini saatnya Pak Prabowo, ya ini saatnya Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak benar-benar melindungi rakyat Indonesia. Ungkapkanlah kebenaran, ungkaplah kebenaran. Apa isi handphone itu? 6 handphone disita tapi tidak digunakan, tidak dibuka sampai putusan pengadilan. Ini benar-benar gila. Ya, ada barang yang bisa memastikan bahwa benar tidak 83 ini adalah pelakunya, tapi sampai detik ini, sampai orang-orang mengatakan kita hormati urusan hukum, kita hormati keputusan hukum, keputusan hukum yang mana yang harus kita hormati. Keseluruhan pengungkapan kasus Cirebon tidak pernah menjadi bahasan di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Kita perbincangkan itu dengan, bahkan salah satu pihak yang kita ajak berbincang adalah Pak Yusuf, Komisioner Kompolnas. Nah, jawabannya agak aneh sih dari para narsum itu. Jawabannya menurut saya agak aneh bahwa kasus Cirebon ini tidak masuk ke ruang rapat Komisi 3. Kenapa? Karena tidak disuarakan oleh anggota dewan yang berasal dari Dapil Jawa Tengah. Nah, ya. Gimana Pak Jutek? Tanggapannya Pak Jutek? Atau Bu Titin? Gini Mas, saya pikir tidak ada kata terlambat ya. Kami kan tadinya ingin menempuh jalur ini secara profesional. Kami melihat bukti-bukti, fakta, Mas Reza, kita berjuang bersama-sama hampir 1 tahun nih Mas, ya. Kita lakukan ini semua, kita kan sangat yakin bukti yang kita sampaikan sebenarnya harusnya. Nah, ini kan bisa debatable ya. Debatable ini kan sudut pandang kita nggak bisa komentari lah. Artinya tetap kita harus hargai dalam prinsip hukum kan begitu. Keputusan pengadilan walaupun kita anggap itu salah ya tetap kita harus hormati sampai ada keputusan lain ya. Tapi ini kan kita bisa debat prinsip ya. Menurut Hakim Agung yang saat ini ya itulah tadi saya katakan, kami lagi pertimbangkan langkah-langkah sesudah putusan ini timbul. Kami mau lihat apakah ada yang aneh, ada yang curiga. Kita harus ambil langkah kan ini kan, kepada baik institusi Mahkamah Agung dan yang lain. Ini bukan soal memenang dan kalah kan gitu kan, ini adalah dalam rangka untuk penegakan hukum gitu ya. Nah, kami lagi akan bertimbang. Kalau ditanya kenapa dulu itu tidak dilakukan langkah-langkah lagi pas rame-ramenya ya, kami beranggapan bahwa saat itu ya kita mau coba langkah hukum ya. Kita masih percaya hukum di Indonesia ini masih bisa berjalan dengan normal tanpa harus ada intervensi, no viral no justice gitu ya. Ya anggapan itu kami enggak kesampingkan. Kemudian yang kedua, kami melihatnya bahwa fakta-fakta yang kami hadirkan ini kan belum pernah dihadirkan di dalam persidangan. Kami sangat yakin lah bahwa ini harusnya menjadi novum. Tapi rupanya kan majelis hakim berpandangan bahwa itu belum novum. Belum novumnya oleh karena belum diuji misalnya. Belum ada pertentangan keputusan karena belum ada putusan. Bahwa dia mencabut keputusan itu kan baru sepihak. Tapi kalau menurut versi kita kan di bawah sumpah loh. Dede mencabutnya di dalam persidangan PK kemarin. Buat apa dong dia di bawah sumpah? Ya kan? Majelis mengatakan itu bukan persidangan pemeriksaan setempat, bahwa itu hanya formil untuk menguji adanya novum, kekeliruan, pertentangan keputusan. Ya ini kan beda tafsir menurut saya. Ini secara hukum kan. Ya kalau diadakannya sidang pemeriksaan PK itu artinya lalu semua novum itu di bawah sumpah, artinya kan bisa dipertanggungjawabkan di dalam pengadilan. Harusnya walaupun belum diuji, bahwa kalau keyakinan hakim itu betul harusnya dijalankan. Apalagi misalnya ekstraksi handphone yang dilakukan itu atas perintah pengadilan, memang tidak dilakukan oleh
laboratorium kepolisian, lembaga dan belum pernah diuji. Itu dalam pertimbangannya bahwa itu tidak lakukan. Ya, buat kami ya kan bahwa itu perintah pengadilan. Ya, walaupun menurut surat hakim itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan karena ada data pembanding, data pembandingnya adalah dari yang sudah tahun 2016 lalu dari handphonenya Vina. Ini kan sudut pandang yang berbeda menurut kami ya. Nah, kami melihat dari semua mempelajari ya dari secara sepintas belum resmi ya, dari petikan putusan yang kami dapat secara bukan salinan resmi ya yang kita ini kan, kami sudah menduga lah bahwa itu akan terjadi. Itu sebabnya kami mengawalnya ya sudah, kalau memang itu belum dianggap novum ya maka yang hal-hal yang kita hadirkan Mas Reza kemarin di persidangan PK kemarin kami akan uji diresmikan. Kalau tadi Mas Reza bilang aduh saya sayangkan Pak Jutek tidak undang Mas Reza, kami akan undang nanti Mas. Nah, karena Mas itu akan salah satu mungkin nanti kalau ini bersidang maju kasus dugaan penganiayaan, penyiksaan, kan kami pelapor Mas, kami pasti akan minta nanti untuk dihadirkan, apakah jaksa mau apa enggak gitu ya. Gini, tapi nanti audiensi dengan Pak Kapolri nanti saya akan beritahu Mas, kalau mudah-mudahan ada waktu bisa kita gabung gitu Mas. Bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Masih serak. Bukan karena demo atau bukan karena kemarin ke Kementerian HAM? Enggak, pulang umroh Mas. Jadi pas pulang umroh saya turun di Bandara Soekarno-Hatta terus langsung ke Kementerian HAM. Wah, saya juga menyesalkan kalau umroh tidak ajak-ajak. Apakah kemudian salah satu doanya adalah terpidana ini bisa bebas ketika umroh, Bu Titin? Ya Mas, saya berulang kali di muka mendoakan ketujuh terpidana. Saya sih yakin, saya punya keyakinan dari dulu mereka tuh nggak salah. Mereka didolimi, saya yakin banget. Berulang kali doa prioritas itu justru saya peruntukan untuk ketujuh terpidana yang masih ada di dalam. Saya mohon keridhaan Gusti Allah, ya Allah. Saya punya keyakinan mereka nggak salah. Saya tahu penderitaan mereka seperti apa 2016. Tolong beri jalan keluar. Tolong, apapun caranya hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Saya hanya berdoa seperti itu. Langkah tawaf saya juga saya doakan mereka, Mas. Karena saya nggak ngerti lagi upaya apa yang harus saya lakukan sama tim. 2016 saya banyak melakukan hal yang sama sekali tidak pernah dipandang sebelah mata oleh institusi. Baik itu Propam Polda, Komnas HAM. Sekarang di 2024 sudah begitu banyak. Sudah begitu banyak berpihak dan opini publik sudah terbentuk, tapi saya nggak ngerti kenapa PK ditolak. Itu mungkin kesedihan saya yang luar biasa, Mas.